warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan absen dulu ya anak-anak. Hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Oke, bagus. Nah, sekarang hari ini kita akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Jadi kita bahas pertama yaitu pengertian sinus dan kosinus. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian sinus? Gak ada ya? Oke. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Itu ya, di pengertian sinus ya. Nah, dan yang kedua adalah pengertian kosinus. Ada yang tahu apa itu pengertian kosinus? Gak ada. Oke, dengerin lagi ya. Pengertian kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga. Salah satu nilai kosinus, salah satu sudut pada segitiga tersebut. Oke, itu pengertian kosinus dan sinus ya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjelaskan aturan sinus. Perhatikan gambar segitiga berikut ini ya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Sisi B, sisi A, sisi C. Pada segitiga ABC berlaku aturan sinus sebagai berikut. Yang pertama adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jadi aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur yang lain dalam segitiga apabila sebagai unsur-unsur diketahui. Nah, jadi unsur yang diketahui yaitu yang pertama sisi dan sudut. Yang kedua sudut, sisi, dan sudut. Dan yang ketiga sisi, sudut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada ya? Mengerti kan? Oke, siap ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat penggunaan kosinus. Nah, perhatikan gambar segitiga. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A berhadapan dengan sisi A.
sudut B berhadapan dengan sisi B dan C berhadapan dengan sisi C. Nah, jadi pada segitiga ini penggunaan kosinus A per sin A sama dengan B per sin B. Maka sin B sama dengan B kali sin A per A. Nah, jika yang dicari adalah besar salah satu sudut segitiga, maka harus diketahui besar panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang akan dicari, serta sepasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Oke ya, sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang bertanyakan nggak? Enggak ada. Oke, kita lanjut ya, bahas tentang aturan sinus. Di sini sudut A, sudut C, sudut B, sisi C, sisi A, sisi B. Sini satu ya. Oke. Jadi sin A sama dengan A1 per C, maka H1 sama dengan C sin A. Sin C sama dengan A1 per A, maka H1 sama dengan A sin C. Nah, sehingga diperoleh C sin A sama dengan A sin C, atau sin A per A, atau sin C per C. Jelas ya? Nah, jika digabungkan sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C, atau kebalikan dari ini, A sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Jelas ya? Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk umum aturan kosinus. Kita hapus ya ini. Terus perhatikan ya gambar segitiga ABC berlaku sinus, kosinus. Di sini sudut A, di sini sisi C, di sini sudut B, sudut C ya. Di sini sisi B,
di sini sisi A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang ya 2BC kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos B. Nah, terus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos C. Nah, seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada segitiga. Jadi, aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga. Jika diketahui yang pertama sisi, sudut, dan sisi. Dan yang kedua sisi, dan sisi. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya? Ada yang kurang mengerti? Kalau kurang mengerti, silakan ditanya ya. Mengerti semua? Oke. Kita lanjut lagi. Kita bahas tentang aturan kosinus. Aturan kosinus ya, aturan kosinus. Nah, untuk menghitung besar sudut suatu segitiga, jika diketahui panjang ketiga rusuk digunakan aturan sinus dalam bentuk berikut. Perhatikan ya dalam bentuknya. Kita tulis dulu di sini sudut A, sudut B, sudut C. Di sini ya sisi B, sisi A, sisi C. Nah, berlaku cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Oke, lanjut. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 per 2AB. Sampai di sini udah jelas ya? Oke, kita lanjut karena nggak ada yang mau ditanyakan. Berarti semuanya pada mengerti ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita bahas pengertian aturan kosinus. Oke, pengertian aturan kosinus ya, pengertian. Pada segitiga A, B, D, kita garis dulu ya segitiganya. Di sini C, di sini A, oke. Di sini B, di sini C, nah di sini kali DB, sini C, di sini D. B kurang X per
Jadi cos A sama dengan X per C. Maka X sama dengan C cos A. Ini persamaan satu. Nah, dari Pitagoras di 3 A B D, C kuadrat sama dengan P kuadrat tambah X kuadrat. P kuadrat sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat. Karena X pada persamaan 1 C X cos A, maka kita tulis ya, P kuadrat sama dengan C kuadrat kurung C cos A kuadrat. Nah, P kuadrat berarti kan C kuadrat kurang C kuadrat cos kuadrat A. Ini persamaan 2. Oke, selanjutnya segitiga ADC ya, segitiga ADC. A kuadrat sama dengan P kuadrat tambah B kurang X kuadrat. A kuadrat sama dengan P kuadrat tambah B kuadrat kurang ya 2bx tambah X kuadrat pada persamaan 2. Ya. Nah, lanjut akan diperoleh A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang C kuadrat cos 2A tambah B kuadrat kurang 2BC cos A tambah C kuadrat cos kuadrat A. Nah, karena negatif C X, maka B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan kurang 2BC cos A. Jelas ya? Baik, kita masuk dulu ini. Nah, sehingga diperoleh aturan kosinus. Ya. Sehingga diperoleh aturan kosinus sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos C. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Dan kita hapus ya ini. Hapus. Nah, biar lebih jelas ya, kita masukin contoh. Oh ya.
Kita masuk ke contoh. Oke. Carilah panjang X. Carilah panjang X. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini 20 cm, sudut C, sudut A, X, B. Di sini 30 derajat, di sini 135 derajat. Dalam menentukan X, nah kita menggunakan aturan sinus sehingga diperoleh AC per sin sudut A BC sama dengan BC per sin sudut B AC. Jadi 20 per sin 30 derajat sama dengan X per sin 135 derajat. Nah, jadi 20 per 1/2 sama dengan X per 1/2 akar 2. Jadi sini ya, X sama dengan 20 X 1/2 akar 2 per setengah. X sama dengan 20 akar 2 cm. Jadi X sama dengan 20 akar 2 cm. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya mengerti dan dipaham? Oke, kalau begitu karena ada pertanyaan, karena semua anak-anak sudah pernah mengerti, hari ini sampai di sini dulu ya. Dan minggu depan kita akan membahas lanjut soal tentang aturan sinus dan kosinus dan juga materinya ya, secara mendalam. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.